Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Wardayanti, NIM 0211806069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan minyak atsiri menggunakan distilasi soklat. Yang pertama adalah latar belakang. Kemiri merupakan tanaman asli Hawaii dan saat ini banyak tumbuh secara alami di Indonesia. Produksi kemiri di Indonesia mencapai 88.481 ton per tahun, di mana produksi tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tanaman kemiri mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, bagian tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah biji kemiri. Biji kemiri dapat digunakan sebagai bumbu masak, obat, kosmetik, dan sebagainya. Salah satu cara untuk memanfaatkan biji kemiri adalah dengan mengekstraksi biji kemiri sehingga dihasilkan minyak. Biji kemiri memiliki kadar minyak yang tinggi, yaitu sekitar 35% hingga 65% minyak. Salah satu alat yang efisien digunakan untuk proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut adalah soklet. Karena dengan alat soklet, pelarut yang kontak dengan bahan berlangsung secara kontinu, sehingga pelarut yang digunakan untuk mengekstrak bahan selalu murni, dan minyak dalam bahan dapat maksimal terekstrak. Selain itu, pelarut yang sudah digunakan untuk ekstraksi dapat digunakan kembali atau recoverability. Tujuan percobaan. Yang pertama, mempraktekkan operasi ekstraksi minyak atsiri dari tumbuhan menggunakan soklat. Yang kedua, mendeskripsikan pengaplikasian ekstraksi dalam pembuatan minyak atsiri. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaplikasian distilasi dalam pembuatan minyak atsiri. Tinjauan pustaka. Tanaman kemiri. Berikut merupakan gambar tanaman kemiri ketika belum dipanen dan ketika sudah dipanen kemudian siap untuk diolah. Tanaman kemiri baik tumbuh di pegunungan pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut, berpohon besar dengan tinggi 25 hingga 40 meter, beranting banyak, mempunyai tunas muda yang tertutup rapat oleh bulu yang berwarna putih keabu-abuan atau coklat. Bunga kemiri merupakan bunga majemuk yang berumah satu, berwarna putih dan bertangkai pendek. Buah kemiri berkulit keras berdiameter 5 cm, di dalamnya terdapat 1 atau 2 biji yang diselubungi kulit biji yang keras dengan permukaan kasar dan beralur. Kegunaan tanaman kemiri ada beberapa. Yang pertama, kayu kemiri yang ringan, berserat, halus dan berwarna putih digunakan untuk kayu bakar serta berpotensi sebagai bahan industri. Kulit batang dan daun kemiri bermanfaat sebagai ramuan pengobatan tradisional. Biji kemiri digunakan sebagai bumbu masak yang mengandung kadar gizi, energi dan kadar minyak yang tinggi. Tempurung biji kemiri dapat diolah menjadi arang aktif yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki sifat tanah dan bahan bakar. Ampas sisa pembuatan minyak kemiri dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan makanan ternak. Kandungan gizi. Berikut kandungan gizi per 100 gram biji kemiri. Energi per 100 gram biji kemiri adalah sebesar 636 kalori. Protein 19 gram, karbohidrat 8 gram, lemak 63 gram, kalsium 80 mg, fosfor 200 mg, besi 2 mg, vitamin B 0,06 mg, dan air 7 gram. Minyak kemiri. Minyak kemiri merupakan minyak nabati berbentuk cair, karena mengandung sejumlah asam lemak tidak jenuh yaitu asam oleat, asam linoleat, dan asam linoleat dengan titik cari yang rendah. Selain itu juga mengandung asam lemak jenuh dalam jumlah yang sedikit, yaitu asam palmitat dan asam stearat. Biji kemiri memiliki kadar minyak yang tinggi, yaitu sekitar 35 hingga 65% minyak. Berikut merupakan tabel jenis asam lemak dan dalam minyak biji kemiri. Sifat fisik dan kimia. Bentuk fisik dari minyak kemiri murni berbentuk cair dan memiliki warna kuning bening. Sedangkan minyak kemiri yang tidak murni berwarna lebih pekat. Berikut ditampilkan sifat fisik dan kimia dari minyak kemiri. Ada beberapa karakteristik, di antaranya bilangan penyabunan, bilangan asam, bilangan iodi, bilangan tiosianogen, bilangan hidroksil, bilangan Raychard-Michell, bilangan Pollens, bilangan indeks bias pada 25 derajat Celcius, komponen tidak tersabunkan, dan bobot jenis pada 15 derajat Celcius.
Ekstraksi merupakan peristiwa pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Pemisahan terjadi karena kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor, seperti sifat dari bahan mentah tanaman dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak dari tanaman. Pengambilan minyak kemiri dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah rendering, merupakan cara ekstraksi minyak dari bahan yang mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Pengambilan minyak dari biji kemiri dilakukan dengan proses wet rendering, di mana biji kemiri dipanaskan dengan air panas sehingga minyak akan mengapung di permukaan dan dapat dipisahkan. Pengepresan mekanik. Minyak kemiri juga dapat diambil melalui cara pengepresan mekanik. Sebelum proses pengepresan, biji kemiri terlebih dahulu dihancurkan dan dipanggang pada suhu 90 derajat Celcius selama 90 menit. Selanjutnya dilakukan proses penekanan hingga minyak dalam biji kemiri keluar dan rendemen yang dihasilkan melalui proses ini sekitar 20%. Proses yang ketiga adalah dengan ekstraksi dengan menggunakan pelarut atau solvent extraction. Merupakan cara ekstraksi dengan prinsip melarutkan minyak yang akan diambil dari suatu bahan menggunakan pelarut. Soklet. Dalam ekstraksi kemiri ini yang digunakan adalah metode sokletasi. Ekstraksi minyak biji kemiri dengan menggunakan soklet dapat dilakukan dengan selang waktu selama 3 hingga 5 jam. Pada sokletasi, bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam sebuah kantong ekstraksi. Biasanya yang digunakan adalah kertas saring. Kemudian, kantung diletakkan dalam wadah gelas pada alat soklet. Lalu wadah gelas yang berisi kantung diletakkan di antara labu melalui pipa. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa. Berkondensasi di dalamnya, menetes ke atas bahan yang diekstraksi dan menarik keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas. Setelah mencapai tinggi maksimalnya, secara otomatis dipindahkan ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi terakumulasi melalui penguapan bahan pelarut murni berikutnya. Distilasi. Proses pembuatan minyak dari kemiri dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut tertentu. Kemudian, untuk memisahkan minyak dari pelarutnya digunakan cara destilasi. Destilasi dapat didefinisikan sebagai pemisahan komponen-komponen yang mudah menguap dari campuran dengan cara menguapkannya berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing zat tersebut. Proses destilasi dapat dilakukan apabila terdapat beberapa komposisi antara fase uap dan fase cair. Metodologi penelitian, alat dan bahan. Berikut merupakan rangkaian alat ekstraksi soklet. Keterangan gambar yang pertama, klem, 2 pendingin bola, 3 selan, 4 soklet, 5 kertas saring yang berisi kemiri, 6 pipa kapiler, 7 statif, 8 labu ekstraksi, 9 minyak atsiri dan etanol, 10 pengatur suhu, 11 steker, dan 12 pemanas mantel. Kemudian, tanda panah ini menunjukkan arah aliran pendingin. Alat yang kedua adalah rangkaian alat distilasi khusus. Keterangan gambar yang pertama, tombol on-off listrik, 2 regulator, 3 kukusan, 4 biji kemiri, 5 koil pemanas dan angsang, 6 Erlenmeyer, 7 statif, 8 pemanas mantel, 9 tombol on-off pemanas, 10 selang, 11 statif, 12 corong pemasok air, 13 pendingin balik, 14 adapter, 15 selang pengaturan uap, dan 16 Erlenmeyer. Bahan yang digunakan ada 2, yaitu biji kemiri dan petroleum ether sebagai pelarut. Cara kerja pada ekstraksi soklet yang pertama, menimbang biji kemiri dengan berat tertentu, kemudian menghaluskan biji kemiri lalu membungkus dengan kertas saring sampai benar-benar rapat. 3. Memasukkan ke dalam soklet. 4. Memasukkan larutan petroleum ether dalam labu leher 3. 5. Merangkai alat-alat ekstraksi dengan hati-hati. 6. Menghidupkan pemanas listrik sampai suhu tertentu dan mempertahankan agar suhu tetap. 7. Bersamaan dengan pemanas, menghidupkan aliran air pendingin. 8. Mencatat waktu suhu ether ketika mulai mendidih dan setiap siklus. Dan yang terakhir,
Melakukan ekstraksi selama waktu tertentu, jika sudah cukup dilanjutkan dengan destilasi. Selanjutnya, cara kerja destilasi. Yang pertama, memindahkan minyak atsiri dan pelarut ke dalam labu bulat destilasi. 2. Memasang rangkaian alat destilasi dengan hati-hati. 3. Menghidupkan pemanas listrik dan pendingin balik secara bersamaan. 4. Memperhatikan suhu larutan dengan memasang termometer. 5. Melakukan destilasi selama waktu tertentu. 6. Bila destilasi dirasa cukup, menimbang minyak atsiri yang bebas pelarut menggunakan gelas beker yang sebelumnya telah ditimbang. 7. Mengukur volume minyak atsiri dengan menggunakan gelas ukur. Pembahasan. Pada praktikum kali ini telah melakukan percobaan pengambilan minyak atsiri dengan metode Soklet. Prinsip dari Soklet sendiri yaitu penyaringan yang berulang-ulang sehingga didapat hasil yang sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersaring. Pada percobaan ekstraksi Soklet, biji kemiri harus dihaluskan terlebih dahulu dengan tujuan pertama, memperluas bidang kontak sehingga minyak atsiri yang terekstrak semakin banyak. 2. Mempermudah uap untuk melewati biji kemiri sehingga minyak atsiri dapat terekstraksi lebih banyak dan lebih cepat. Penempatan kertas saring berisi sampel biji kemiri dalam alat Soklet harus diperhatikan dengan baik. Kertas saring tidak boleh menyumbat pipa penghubung ke pipa kapiler. Hal ini dapat menyebabkan sirkulasi dalam Soklet tidak sempurna dikarenakan tekanan dalam Soklet naik. Keuntungan pada metode ekstraksi Soklet adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua minyak atsiri dalam biji kemiri dapat terekstraksi pada ekstraksi Soklet dengan sempurna karena dilakukan berulang kali. Proses sokletasi berlangsung cepat, jumlah sampel yang diperlukan sedikit, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali, dan jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Kelemahan pada metode ekstraksi Soklet ada beberapa. Yang pertama, tidak baik untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang tidak tahan panas atau bahan-bahan yang mudah rusak karena akan terjadi peruraian. Harus diidentifikasi setelah penyaringan, dan pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Dasar pemisahan pada destilasi adalah perbedaan titik didih komponen cairan yang dipisahkan pada tekanan tertentu. Titik didih yang paling rendah akan terpisahkan terlebih dahulu. Di sini pelarut yang digunakan adalah petroleum ether, di mana pelarut tersebut memiliki titik didih yang rendah, sehingga saat campuran minyak atsiri dan pelarut dipanaskan, maka pelarut akan menguapkan minyak yang dihasilkan akan murni. Keuntungan pada metode destilasi adalah sebagai berikut. Dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi, dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kelemahan pada metode destilasi adalah sebagai berikut. Berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar, dan biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Kesimpulan. Yang pertama, pengaplikasian ekstraksi dalam pembuatan minyak atsiri. Ekstraksi adalah pemisahan campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya berdasarkan beda daya larut komponen tersebut dalam pelarut yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan jumlah minyak atsiri yang didapatkan melalui metode Soklet, antara lain jenis tanaman yang digunakan, bagian tanaman yang digunakan, ukuran bahan baku, suhu proses, waktu proses, dan kondisi bahan baku. Pengaplikasian destilasi dalam pembuatan minyak atsiri. Dasar pemisahan pada destilasi adalah perbedaan titik didih komponen cairan yang dipisahkan pada tekanan tertentu. Titik didih yang paling rendah akan terpisahkan terlebih dahulu. Di sini pelarut yang digunakan adalah petroleum ether. Sehingga ketika campuran minyak atsiri dan pelarut dipanaskan, maka pelarut akan menguap, kemudian minyak yang dihasilkan akan murni. Keuntungan pada metode destilasi adalah sebagai berikut. Dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi, dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Selain itu, kelemahan pada metode destilasi adalah berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar, dan biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Sekian presentasi dari saya.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.